Saya tuh pernah medical check up mungkin sekitar 6 perusahaan kalau nggak salah. Saya agak sedikit lupa. Nah, tesnya itu dari 1 sampai 6 itu rata-rata ya sama sih, hampir nggak ada bedanya. Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you udah ngunjungin channel ini. Kali ini saya akan coba berbagi tentang medical check up. Jadi kalau beberapa video sebelumnya saya pernah share tentang medical check up. Nah, kalau kali ini saya cuma mau fokus tentang apa aja sih yang bakal dicek ketika kalian medical check up. Jadi intinya kalau orang baru pertama kali medical check up kan masih bingung nih. Apa sih nanti tesnya? Apa sih nanti saya dites apa, dicek apa? Nah, saya tuh mau share kepada kalian apa aja sih yang bakal dicek ketika kalian medical check up. Nah, sebelumnya informasi ini saya tuh dapat dari pengalaman saya ketika saya jadi job seeker dulu, jadi udah cukup lama. Saya tuh pernah medical check up mungkin sekitar 6 perusahaan kalau nggak salah. Saya agak sedikit lupa. Nah, tesnya itu dari 1 sampai 6 itu rata-rata ya sama sih, hampir nggak ada bedanya, mirip-mirip dan cuma beda tempat tesnya doang. Untuk item yang dites dan yang dicek itu juga sama. Jadi saya rasa video ini bakal cukup penting buat kalian kalau kalian mau medical check up. Nah, sebelum kita mulai video ini, kalian bisa klik dulu tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik buat kalian. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja lihat apa aja sih yang bakal dicek ketika kita tes MCU di suatu perusahaan. Yang pertama adalah tes fisik. Tes fisik ini sebenarnya bisa kalian prepare atau siapkan jauh-jauh hari. Jadi intinya kalian nanti kan diukur tingginya berapa, terus berat badannya berapa, terus ideal nggak sih tinggi segitu, berat badan segitu, sama lingkar perut juga dilihat. Jadi nanti diukur tuh lingkar perut berapa. Jadi buat kalian yang saat ini masih mahasiswa atau mungkin fresh graduate yang masih nyari kerja, jadi penting banget untuk jaga tubuh, maksudnya jangan sampai terlalu overweight atau terlalu kurus. Jadi usahakan tubuh kalian tuh ideal. Nah, idealnya berapa? Kalian sebenarnya bisa cari ini di internet, banyak cara ngitung body mass index yang ideal tuh berapa sih. Kalau saya tingginya sekian, harusnya beratnya berapa. Nah, itu usahakan kalian di angka yang ideal. Jadi nggak kelihatan terlalu gemuk atau terlalu kurus seperti itu. Itu yang pertama adalah tes fisik. Nah, yang kedua adalah cek darah. Cek darah ini nanti kalian akan diambil darahnya biasanya dari lengan kanan atau lengan kiri bebas, yang pasti cukup banyak. Nah, nanti tujuannya di situ akan dicek tuh darah kalian. Kalau sepengetahuan saya, cek darah itu nanti bakal dilihat kayak kolesterol, asam urat, gula darah. Setahu saya sih itu. Kalau mungkin ada yang lain ya saya kurang paham, tapi yang pasti yang selama ini saya kejar nilainya biar masuk ideal tuh yaitu kolesterol. Saya kejar biar ideal, gula darah juga, asam urat juga. Jadi itu yang saya usahakan untuk saya maintain. Jadi penting banget untuk jaga pola makan. Apa aja yang kalian makan itu mempengaruhi banget terhadap kesehatan yang akan dilihat ketika medical check up. Jadi harus hati-hati, jangan asal makan, jangan terlalu banyak makanan yang berlemak gitu, itu jangan sampai. Next, yang ketiga, cek urin. Nah, cek urin itu apa sih? Nah, cek urin tuh biasanya nih, kalian akan disuruh ke kamar mandi, nanti dikasih ke macam botol yang cukup kecil, nanti disuruh nampung urin kalian, dan dari cek urin itu nanti akan dilihat hasilnya. Untuk itemnya apa aja sih yang bakal dicek dan dilihat dari urin, kalian bisa googling atau searching ya. Saya coba share di sini bahasa secara umumnya aja, untuk bahasa kedokterannya takut salah, jadi kalian bisa cari kalau cek urin tuh apa aja sih yang dilihat. Nah, banyak sekali di internet atau referensinya. Nah, tipsnya gimana biar cek urin bagus? Ya, kalian banyak minum air putih sebelum medical check up, dan jauh-jauh hari juga banyak minum air putih. Itu salah satu yang bisa kalian lakukan, walaupun ada banyak hal nih sebenarnya yang bisa kalian lakukan untuk dapat hasil yang maksimal. Dan nggak kita bahas di sini, oke? Nah, itu yang ketiga. Nah, yang tadi pertama kan cek fisik, cek darah, cek urin. Nah, yang keempat itu adalah EKG atau rekam jantung. Jadi nanti kalian disuruh tuh masuk ke satu ruangan. Kalian bakal ditempelin beberapa alat di dada kalian di 1, 2, 3, 4. Lumayan banyak sih. Jadi itu nanti bakal dilihat detak jantung kalian, ritmenya, frekuensinya, atau apapun itu. Yang pasti saya cuma lihat kayak garis-garis gitu, dan nanti hasilnya akan dibaca.
Nah, itu kalau prepare-nya agak susah sih karena itu cenderung ke ya diri kalian sebenarnya jantungnya gimana sih keadaannya gitu. Jadi harus benar-benar fit atau bisa ada toleransi. Nah, itu tergantung ke perusahaan. Gimana sih limitasinya atau batasannya. Yang pasti ada namanya rekam jantung. Nah, untuk detailnya seperti yang tadi kalian bisa googling di internet. Apa sih rekam jantung? Gimana sih cara dapat rekam jantung yang bagus atau hasil yang bagus? Harus ngelakuin apa aja? Nah, kalian cari di internet ya. Jadi nggak kita bahas di sini. Oke, berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah tes audiometri. Kalau dari namanya sih audio, berarti ini berhubungan dengan suara. Ya, betul. Nanti kalian akan disuruh masuk ke satu ruangan. Ruangan tuh kedap suara, jadi bener-bener nggak ada suara dari luar. Nanti kalian disuruh pakai headphone. Headphone biasa lah. Nanti orang yang di luar atau perawat yang di luar itu akan memberikan suara yang itu cenderung sangat kecil. Tujuannya untuk apa sih? Untuk melihat pendengaran kalian tuh masih oke atau enggak. Jadi nanti suaranya biasanya cuma tit, 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 atau tum, tum, tum. Nah, gitulah pokoknya suara yang kecil. Nanti kalian ada tombol di tangan kanan kalian atau tangan kiri bebas, kalian disuruh pencet. Jadi instruksinya, nanti kalau ada suara dipencet ya, kalau nggak ada suara nggak usah dipencet. Seperti itu. Nanti akan kelihatan tuh hasilnya. Ketajaman telinga kalian tuh sampai seberapa desibel sih masih bisa untuk mendengar gitu. Itu ada hasilnya juga nanti setelah tes. Nah, itu untuk audiometri. Nah, berikutnya yang keenam itu adalah rongsen. Nah, kalau rongsen nih kalian akan masuk ke satu ruangan radiografi tujuan untuk melihat gambar torak kalian atau paru-paru kalian. Ada nggak sesuatu yang abnormal? Ada nggak sesuatu yang kira-kira kurang beres? Nah, itu bakal kelihatan di situ. Itu untuk yang rongsen. Nah, berikutnya yang ketujuh. Setelah rongsen beres, yang ketujuh adalah wawancara dokter. Wawancara dokter ini sebelumnya bukan kayak tes sih, jadi kayak sebenarnya ngobrol-ngobrol doang, tanya-tanya keluarga dari riwayat sakit apa, sudah pernah sakit apa sebelumnya, pernah rawat inap enggak sebelumnya, pernah saat ini lagi sakit enggak sih gitu. Terus abis itu ada problem-problem yang lain enggak gitu. Cuma interview doang sih. Nah, ini usahakan yang jujur, tapi kalau emang kalian ada suatu case atau masalah di lampau dan ternyata itu udah nggak ada kalian rasakan lagi sampai sekarang, ya nggak perlu diceritain juga. Yang ke-8, tes spirometri. Nah, spirometri itu kayak tes pernafasan, tujuannya untuk melihat kapasitas paru-paru kalian. Secara sekilas sih seperti itu, tapi untuk detailnya kalian bisa googling. Jadi nanti kalian disuruh narik nafas sedalam-dalamnya, terus disuruh menghembuskan sekencang-kencangnya juga melalui alat ukur. Ya, alat ukurnya ditaruh di mulut gini. Jadi kayak tarik nafas tinggi, terus dibuang. Nah, seperti itu sampai nanti kelihatan hasilnya. Itu yang ke-8. Jadi totalnya ada 8 sih yang bakal kalian lakuin atau mungkin bakal kalian hadapin ketika mau medical check up. Ya, untuk detailnya, untuk tipsnya biar bisa lolos, kalian bisa coba googling. Tapi kalau itemnya ya mungkin 8 itu yang paling umum dilakukan. Nah, saran saya ketika kalian medical check up, jangan terlalu diem-diem sama mbak perawatnya. Ya, banyakin ngobrol dan tanya hasilnya. Jadi kalau kalian tanya, contohnya nih habis audiometri nih, udah keluar kan, pas sudah selesai nih, tanya aja hasilnya. Hasilnya gimana mbak? Kira-kira bagus nggak? Ya walaupun dia bukan yang berikan justifikasi, at least kalian udah punya gambaran. Oh, hasilnya bagus kok. Jadi lebih ada rasa nyaman lah. Oh, bagus nih gitu. Kayak spirometri juga gimana mbak hasilnya? EKG juga. Walaupun mereka bukan yang memberikan justifikasi bagus dan enggak, at least kalian udah ada kayak sedikit gambaran lah ya. Kira-kira hasilnya gimana? Itu doang sih yang sering banget saya lakuin. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan buat kalian ketika kalian mau medical check up. Kalau kalian ada pertanyaan, ada kritik dan saran atau apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba balas satu persatu. Thank you udah mengunjungi channel ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.